Lah, kok baru sekarang ngomongin investor? Lah, investor yang kemarin bagaimana? Bukankah dulu katanya kalau tidak terbeli VIP-nya, kalau tidak ada yang beli VIP di dalam 7 hari, perusahaan akan membelinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dikaruniai kesehatan ya. Kesehatan lahir batin, kesehatan fisik dan mental itu penting sekali. Karena di masa-masa pandemi ini, di samping kita harus sehat jasmani, kita juga mesti sehat rohani, kita juga mesti sehat financial. Nah, financially kita mesti sehat. Kalau dalam keadaan begini, di mana begitu banyak bisnis terpengaruh sehingga kesehatan financially, secara financial menjadi menurun. Nah, bagaimana kita berusaha supaya secara financial kita tetap sehat, karena bagaimanapun juga itu yang bisa membuat kita stabil dalam menghadapi, menjalani kehidupan kita sehari-hari. Memang hidup ini tidak untuk mencari uang. Seharusnya mencari uang untuk hidup. Sedangkan hidup ini untuk kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang lebih langgeng di alam kelanggengan. Nah itu, teman-teman, di hari ini tidak sedikit teman-teman yang kemudian, teman-teman VTuber nih, yang kemudian menghubungi, bertanya, baik melalui pesan WA maupun melalui telepon. Itu bisa kami pahami, bisa kami mengerti, karena memang tiba-tiba ada kabar ya kemarin bahwa VTube ini belum bisa di-on-kan saat ini karena belum selesai di dalam menyelenggarakan pembicaraan yang diperlukan bersama investor baru. Jadi pembicaraan yang intens, yang itu sudah dilaksanakan sejak hampir 2 bulan yang lalu. Ya, 1,5 bulan lebih dikit. Memang ditulis 1,5 bulan, tapi sebenarnya tidak tepat setelah 1,5 bulannya, lebih. Teman-teman, kemudian ada tidak sedikit yang bertanya begini, lah kok baru sekarang ngomongin investor? Lah, investor yang kemarin bagaimana? Bukankah dulu katanya kalau tidak terbeli VIP-nya, kalau tidak ada yang beli VIP di dalam 7 hari, perusahaan akan membelinya. Kok jadi tidak selaras? Kok jadi bertolak belakang? Kok jadi seakan-akan dulu bohong gitu? Ini loh. Ini hal yang sebenarnya tidak ingin sampaikan kemarin-kemarin itu. Pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya kan harus dijawab gitu loh. Seandainya kalian teman-teman VTuber tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh manajemen, tidak perlu ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya kan? Karena sebenarnya ini bukan ranah kami ya untuk menjawab, bukan ranah kalian untuk bertanya. Karena ini persoalan internal perusahaan. Ini bukan persoalan umum, bukan persoalan publik, bukan persoalan yang
harus kalian tanyakan gitu loh. Tapi oke, karena kalian bertanya dan karena memang sudah diumumkan lalu kalian bertanya, ya sudah. Kita akan menjawabnya. Ingat ya bahwa ketika VTube dibuka dulu, VTube adalah pasar. Pasar bagi apa? Bagi bisnis advertising, social advertising, di mana iklan, perusahaan beriklan membayar, ya, membayarnya kepada siapa? Kepada member dengan membeli VIP. Perusahaan-perusahaan membeli VIP di exchange counter, dan ini bisa perusahaan, bisa personal, bisa siapa saja, karena konsepnya P2P. P2P itu P2P. P2P itu peer to peer, artinya orang ke orang. Bisa sebuah perusahaan divisi periklanan membeli VIP kemudian dipakai untuk beriklan di VTube. Bisa juga kita sebagai personal membeli VIP di exchange counter, lalu VIP dipakai untuk beriklan atau untuk mengaktifkan misi bintang waktu dulu itu. Nah, kondisi itu bisa Anda bayangkan bahwa di situ pasar ada banyak orang yang bertransaksi. Kalau sampai terjadi ketimpangan di mana demand tidak lebih besar dari supply, maka atau saya balik, supply lebih besar dari demand, maka ada kemungkinan supply tidak terbeli oleh mereka yang punya demand. Dalam hal ini perusahaan menjadi pihak yang akan membantu supply supaya bisa terserap ke dalam demand. Paham ya? Artinya perusahaan tidak membeli keseluruhan VIP yang beredar, tapi membeli yang tidak terserap oleh pasar. Artinya, misalnya ada 1 juta VIP yang terjual 975.000 VIP, ada 25.000 VIP, itu yang dibeli. Itu pun dalam waktu 7 hari. Dan tentu nanti VIP ini akan dipakai perusahaan untuk dijual kepada pengiklan. Itu dulu teman-teman. Hari ini ceritanya lain. Mengapa? Ya karena ada aturan regulasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Bukankah kita tahu sendiri bahwa regulator Indonesia melarang, bukan mengharamkan, melarang VTube untuk melakukan perdagangan P2P. Padahal perdagangan P2P ini dilakukan oleh semua perusahaan atau pasar yang bergerak di bidang cryptocurrency. Yang kita sebut sebagai pasar kripto, seperti misalnya yang paling gede sedunia, apa? Binance. Itu ada namanya perdagangan P2P, teman-teman. Ada perdagangan P2P, teman-teman, seluruh dunia itu, termasuk Indonesia. Boleh Anda beli kripto langsung kepada yang punya. Beli Bitcoin atau beli ETH atau beli DOT misalnya, atau beli SEM atau beli XRM atau XRP atau apa saja. Beli ION, beli ATA, beli apa saja. Anda bisa langsung kepada pemilik.
cryptocurrency yang sama-sama member atau anggota atau user dari Binance. Begitu juga Huobi, begitu juga Pintu, begitu juga Endodax. Teman-teman, saat ini VTube dilarang melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pasar-pasar cryptocurrency. Perusahaan harus atau PT Future Viewtech harus menjadi pihak yang menyelenggarakan pembelian atau penyerapan terhadap VIP-nya member, VIP yang dihasilkan oleh member. Kemudian dikelola oleh perusahaan untuk dipasarkan iklan dan lain sebagainya. Terserah perusahaan untuk dikelola. Tapi perusahaan harus membeli 100% dari VIP yang beredar. Berbeda nggak antara membeli sebagian dengan membeli keseluruhan? Berbeda. Anda membeli 1 gudang beras yang 100.000 ton misalnya. Berbeda dengan Anda membeli 5 kg beras. Sama-sama beras, tapi 5 kg beras hanya 50.000 atau 60.000. Tapi kalau 100.000 ton beras di dalam 1 gudang, Anda kalikan sendiri. Berapa duit? Beda ya? Ketika Anda mau membeli beras ke warung 5 kilo, Anda cukup membawa uang dari rumah. Tidak butuh tambahan perbekalan. Tidak butuh tambahan suntikan dana. Tapi ketika Anda mau berbisnis beras nih, 1 gudang Anda harus penuhi. Untuk bisa disuplai ke perusahaan-perusahaan, Anda harus menyediakan uang yang begitu besar untuk mengambil beras dari rice mill, dibawa ke gudang Anda, kemudian Anda distribusikan kepada pasar yang Anda punya untuk dijual di sana. Di sini perbedaannya, mungkin Anda tidak punya uang sebesar itu, Anda butuh rekanan gitu loh teman-teman. Butuh rekanan. Jadi bukan berarti dulu VTube nggak punya uang, bukan. VTube punya uang, tapi tidak sebesar yang diwajibkan oleh regulator saat ini. Mengapa? Karena memang dulu VTube dirancang dan dibangun tidak untuk seperti ini. Tidak dirancang untuk membeli seluruh VTube, membeli seluruh VIP. VTube dirancang untuk menjadi sebuah pasar. Saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa VTube itu pasar. VTube itu seperti itu tadi, Binance, pasar kripto. Kalau Binance pasar kripto, VTube membuat satu circle, satu pasar di mana manusia, orang-orang, member VTube, para VTuber bertransaksi di situ. Ini secara logika bisnis masuk, teman-teman, masuk. Tapi karena regulasi Indonesia tidak memperbolehkan itu dan perusahaan PT Future Viewtech taat kepada hukum, taat kepada regulator, taat kepada pemerintah, maka mengikuti anjuran pemerintah sehingga harus merubah marketing plan begitu. Ketika merubah marketing plan, merubah sistem, merubah segalanya, termasuk merubah skema permodalan, apa yang dibutuhkan? Investor. Apakah dulu pengumuman katanya maintenance 60 hari itu berarti bohong? Tidak. Anda tahu bahwa ketika sebelum ditutup ada masalah pada maintaining, ada masalah pada sistem, itulah yang di-maintain. Itulah yang dipertahankan. Maintain itu artinya memperbaiki atau mempertahankan ya. Maintain itu mempertahankan performa. Kalau ada yang rusak maka dibenerin supaya bertahan performanya. Nah, maintenance dilakukan untuk sistemnya. Juga maintenance perusahaan, teman-teman.
maintenance perusahaan. Apa? Yaitu tadi salah satunya adalah melakukan pendekatan-pendekatan kepada investor. Dan sudah ada. Dan sudah terus melakukan pembicaraan. Makanya dikatakan oleh manajemen melakukan pembicaraan yang intens. Jadi tidak usah bingung teman-teman. Ya, itu biasa aja. Teman-teman yang mungkin belum berpengalaman di dalam membangun perusahaan ya sangat dimaklumi muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah biasa menjalankan usaha, mungkin pernah joint venture dengan pihak lain, mungkin pernah mendirikan perusahaan perseroan terbatas atau perseroan komanditer lah paling tidak. Teman-teman tentu tahu bagaimana kepemilikan saham itu kalau terjadi perubahan-perubahan, nah itu butuh pembicaraan-pembicaraan yang di situ memerlukan waktu. Jadi kalau kemudian teman-teman tiba-tiba kaget, oh berarti tidak seperti dulu. Itu bukan tidak seperti dulu. Ya jelas perbedaan skema bisnis atau konsep bisnis atau marketing plan yang dulu sudah tidak boleh dilaksanakan. Kan marketing plan-nya nggak boleh dilaksanakan sama pemerintah, toh? Nah, tidak boleh kan harus ada solusi. Nah, dulu sudah disepakati dengan pemerintah, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah, emang kalau ada syarat begitu, tiba-tiba bisa gitu kan? Enggak begitu juga. Jadi kalau Anda mengatakan berarti VTube tidak kuat. Nyatanya sekarang masih diusahakan. Nyatanya VTube tidak scam, VTube tidak pergi orang-orangnya. VTube tidak tiba-tiba hilang. Kalau ada perusahaan yang bermasalah seperti VTube, yang menghadapi masalah seperti VTube, kemudian bertahan seperti apa yang dilakukan VTube ini, lihat mana perusahaannya, mana. Semuanya scam, teman-teman. Yang lain semua scam. Itulah mengapa kami menyebutnya VTube is the best. Jadi kalau teman-teman hari ini bertanya, seperti tadi pertanyaannya ya, jadi kok nggak sinkron ya omongannya dulu katanya mau beli VIP kalau tidak terjual nanti akan dibeli dalam 7 hari. Nah, sudah saya jelaskan. Membeli sebagian itu berbeda dengan membeli keseluruhan. Kemampuan atau effort atau modal yang harus disediakan untuk membeli sebagian itu jauh berbeda dengan yang harus disediakan untuk membeli keseluruhan. Itu teman-teman harus mengerti. Dan saya kira ini mah logika biasa aja, nggak perlu ribet-ribet di dalam memikirkannya. Teman-teman pasti mengerti masalah ini. Hanya mungkin belum terpikirkan. Ya, teman-teman ya. Itulah saya bilang berkali-kali, teman-teman kadang-kadang kita mengetahui lebih banyak, itu belum tentu baik untuk kita. Kita mengetahui hal-hal lebih sedikit, kadang-kadang lebih baik, lebih menenangkan, kadang-kadang lebih maslahat untuk keseluruhan. Jadi jangan selalu menuntut untuk tahu segala-galanya. Kenali batas kita, lalu tetaplah berada di batas itu. Gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat malam. Salam sukses.